Silakan duduk, saudara. Ya, pujian tadi juga bicara mengenai doa ya. Yang kita yakini cara Tuhan itu unik. Cara Tuhan tidak pernah sama satu dengan yang lain ya. Tentu dengan caranya yang terbaik. Oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan supaya firman itu tepat pengertiannya ya. Faham dan tidak salah. Kita akan buka di dalam Matius 18 ayat 19-20. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, maka ayat ini disukai orang. Jadi 2 orang harus sepakat. Kalau suami istri harus sama isinya, ya. Kalau sudah sama isinya, minta apa saja pasti dikabulkan. Saudara percaya itu? Ayo, ya. Kalau suami berdoa, istrinya minta, kita minta Tuhan rumah 2 tingkat. Ya. Suami enggak, 4 tingkat. Sama enggak? Enggak sama. Lalu orang ngomong nggak dikabulkan karena nggak sama. Jadi gimana? Sama-sama 4 tingkat. Gitu. Lalu suami minta 4 tingkat, istri 4 tingkat. Dikabulkan enggak? Enggak juga. Lalu kalau enggak juga kecewa, apa maksud ayat ini? Gitu loh. Katanya sepakat. Ya. Istri berdoa minta mobil, suami juga berdoa minta mobil. Kalau nggak dijawab, tanyalah suami, lu doanya apa sih? Aku meminta Honda Accord. Ya, terus suaminya pantas lah nggak sama. Aku minta Innova. Aku lain ya, iya nggak sama. Jadi kayak sepakat aja apa? Minta Accord sama-sama. Minta Tuhan Honda Accord. Nggak dikasih. Jadi gimana ini gitu loh ya. Hati-hati saudara ya. Kita itu tidak boleh menggal-menggal ayat. Serius. Ya. Ini yang kita bacakan Matius 18 ayat 19. Ya. Kalau kita cerdik kita memahami, terus naik ke atas. Ini temanya apa sih ini gitu loh. Ya. Coba yang bawa Alkitab. Ada yang bawa Alkitab? Gak ada. Saudara bawa apa? Ya. Yang bawa Alkitab ditarik ke atas, temanya apa nih? Ayat 15, terus atasnya ada judulnya itu. Ya. Judulnya itu mengenai menasehati sesama saudara. Nah, ya. Jadi ini fokusnya bukan soal doa minta ini, doa minta itu. Kalau udah sepakat pasti dikabulkan. Enak aja ya. Inilah manusia ya. Kalau udah tidak dipenuhi, kecewa, marah. Lu kena doa lagi, percuma dah nggak doa-doain. Apa? Udah setahun berdoa ini, sudah sepakat sama istri Tuhan tidak kabulkan. Jadi ayat ini tidak percaya. Memang ayat itu tidak bicara itu, saudara. Ya, enggak. Coba ya, kita mau baca ya. Matius 18 tadi, ayat 15 deh, tolong tampilkan dulu. Ya, makanya kalau kita baca tidak bisa potong penggal dipakai ayat itu, dibaca. Bila perlu satu pasal dibaca gitu ya. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Di bawah 4 mata, dari berdua. Ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Kalau dinasihati kena, selamatlah dia. Ya, semua happy, Tuhan suka. Ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah satu orang, atau bawalah seorang atau 2 orang lagi. Jadi berapa? Bawalah 1 orang saksi. Bila perlu 2 lagi, 3 saksi ya. Bawalah
seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua orang atau tiga orang, ya, saksi. Jadi kuncinya itu ada kata saksi, kata kuncinya itu. Perkara itu tidak disangsikan lagi, perkara itu tidak diragukan lagi. Kayak di pengadilan itu loh, ya. Hakim, saksi pertama diperkuat dua saksi lagi. Ini saksi bukan saksi palsu ya, ini saksi yang benar. Saksi yang benar, yang tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum. Dua saksi. Nah, atas keterangan dua atau tiga orang ini, maka perkara ini tidak sanksi lagi, pasti oke ini. Gitu loh ya. Sang hakim tidak ragu lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan tiga orang saksi ini pun, sampaikan persoalan ini kepada jemaat. Dibuka ke orang banyak. Ya. Jika ia tidak mau juga mendengarkan orang banyak itu jemaat, ya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, orang jahat. Ya. Oh, tidak bisa orang ini diselamatkan. Gitu loh, ya. Aku berkata sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Apa maksudnya itu? Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Wah, ini ayat hebat. Kita kan selalu berdoa. Di dalam nama Yesus aku ikat semua roh jahat. Ini ngomongnya di dunia. Ya. Tapi ini perkataan juga bekerja di alam roh. Sampai kuasa di surga turun tangan. Maka semua roh-roh itu terikat. Diusir keluar. Jadi kalau nolak iblis kan gitu. Aku ikat engkau, aku tolak keluar. Kau tidak punya kuasa di tempat ini. Apa yang kau ucap? Karena orang beriman, orang benar ya. Kuasa di surga juga bergerak, yang sama. Ya. Apa yang disaksikan kebenaran ini di forum pengadilan itu juga bersuara di surga, kebenaran. Ya. Jadi apa yang dimaksud tadi itu? Bila dua orang sepakat. Bahkan dua atau tiga tadi ya. Maksudnya gini loh saudara. Sepakat itu bukan sepakat seperti doa tadi itu receh itu ya. Minta motor mobilnya sama akord ya. Rumah 2 tingkat sama 2 tingkat. Ah Tuhan memang begitu. Enggak lah ya. Itu begini loh. Ini saksi mau kita nasihati. Perlu orang kita mau nasihati dosa ini. Perlu orang saksi 1 tambah lagi 2, 3. Ini saksi kejujuran. Ya sampai ke hakimnya. Hakim berdasar siapa memutuskannya? Harus sama juga dia sepakat. Sepakatnya hakim apa? Undang-undang. Nah, gitu loh ya. Yang tertinggi undang-undang. Jadi kalau kita ngomong anak Tuhan, yang tertinggi ukurannya firman Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sendiri sebagai hakim, ukurannya adalah dia dirinya. Kebenarannya. Jadi yang dimaksud sepakat, kalau kau sepakat minta apa saja pasti digenapi. Itu sepakat sama dengan hukum tertinggi. Sepakat dengan Kristus, sepakat dengan firman. Artinya apa? Inline, selaras, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Gitu. Satu minta 5 tingkat, satunya 2, enggak cocok, sama-sama 5 ya sekarang itu ugal-ugalan. Gitu. Kalau sepakat seperti itu, Tuhan kabulkan, maka tidak ada orang Kristen di dunia miskin, enggak ada. Ya, ayo kita ngomong jujur nih, enggak ada miskin. Udahlah, aku sepakat sama dia. Minta 10 miliar. Sama ya, sama. Jangan 9 loh, 10 ya. 10. Terjadi Tuhan kabulkan kaya. Setelah kaya kurang lagi, sekarang kita tingkatkan ya, minta 100 M. Sepakat, yang penting kan sepakat, kata sepakat. Ini menyesatkan. Ya. Saya tidak peduli ya, ada orang ngomong, lupa katanya hamba Tuhan tuh gini, enggak saya enggak, katanya firman. Sebab ini temanya, topiknya tentang menasihati orang, perlu saksi. Yang harus sepakat semua dengan hukum undang-undang. Paham ya? Undang-undangnya siapa? Firman, Yesus gitu loh. Nanti saya buktikan dengan ayat lain. Bahwa doa itu tidak sembarangan. Ya. Kalau
Asal sepakat, kalau modalnya sepakat, kaya semua saudara. 3 miliar orang Kristen di dunia semua kaya. Ya, semua sukses. Kan gampang pokok sepakat. Gampang ya Bu Leni ya. Gampang. Pokok sepakat itu jadilah gitu. Enggak ya, rahasia Tuhan, firman Tuhan enggak begitu. Paham ya? Saya mengharap ini dipahami. Ya jadi bukan yang recehan gitu. Sama ya, sama ya. Oke, naikkan enggak, tidak begitu. Ya. Ayo saya pertegas dengan yang lain. Ada dalil memang. Ada dalilnya harus firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Yes ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Tuhan ya, Tuhan ya. Karena ini ada karenanya. Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita minta apa saja kita dapatkan. Karena apa? Ada dasarnya. Karena aku sudah inline dengan kehendak Tuhan. Apa sih Tuhan mau? Udah aku turuti kok. Aku taat kok. Aku taatnya ini loh yang perlu dipegang. Ya. Bukan apa saja aku minta, pasti aku dapatkan. Nanti kekristenan bisa ugal-ugalan. Ya. Sepak terjangnya ugal-ugalan. Ya. Kalau tidak ugal-ugalan ya kecewa. 1 Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku, wah ya, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Jadi jangan dipenggal yang atas itu. Mintalah apa saja pasti terima. Udahlah, ayo Yusman, minta apa saja. Tunggu dulu, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, artinya kalau hidupmu itu manunggal dengan firman, hidupmu itu manunggal dengan Kristus, ya pastilah. Kalau manunggal itu pasti permintaan kita enggak ugal-ugalan. Kalau kita selaras manunggal dengan firman, pasti permintaannya sama dengan permintaan suara Tuhan. Tapi kan tidak gampang orang manunggal. Ya, nah itu loh ya. Ini yang kita pahami. Enggak boleh, ini udah jelas ini. Seperti pohon, batang pohon ini, saudara dan saya itu ranting-rantingnya. Rantingnya ini hidup karena nempel di pohon, pokok pohon. Karena ranting ini dapat suplai makan dari pokok pohon. Makanya ditulis kalau ranting ini terputus, dia kering mati. Tak bisa hidup. Ya, makanya ini kita harus nempel terus, nempel dengan firman, dengan Tuhan Yesus. Maka kita dapat suplai energi terus, kekuatan, kebenaran terus. Lama-lama manunggal, jadi satu. Ya. Banyak saudara ya ayat-ayat itu begitu sampai mimbar, pelintirannya itu menyegarkan orang, tapi bukan kebenaran. Makanya sampai timbul, oh ayat itu, berita itu from another gospel. Dari gospel yang lain. Dari Injil yang lain. Kenapa? Menerjemahkannya lain. Ya. Banyak Pak, banyak. Makanya kita ini mesti belajar. Kalau belajar begitu, belum tentu juga Anda ketemu di sekolah teologi, belum tentu. Ya. Nyelidiki gitu, Anda pribadi bisa. Ya. Asal punya materi-materi. Contoh lagi, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahimu. Wah enak dong jadi orang Kristen, enggak usah kerja berat. Berkat Tuhan yang ngasih, berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah enggak nambahi. Percuma kerja keras. Kenapa? Enggak nambahi, Allah yang ngasih kekayaan. Gitu. Jadi enggak usah kerja keras. Ayat itu juga berbahaya. Saya masih mendengar soalnya di mimbar itu masih ada yang menyatakan begitu. Enak dalam Tuhan itu, Tuhan baik. Tuhan ngasih kekayaan, susah payah tidak nambahinya. Bukan begitu.
Cara nyelidik itu begini loh. Dari ini memang salah satu bahayanya bahasa yang berbeda ya. Indonesia punya kekayaan kata sendiri. Kadang-kadang ada kata-kata lain yang tidak ada ya. Jadi bahasa Indonesia kau tarik bahasa Inggris. Banyak. Kalau saya lebih senang bahasa Inggris itu Alkitab Amplified Bible. Itu seringkali dijelasin di situ. Dari Indonesia ke Amplified, udah kelihatan biasanya. Dari sini ke sini udah kelihatan. Loh, kok beda ya? Gitu. Ya. Dari Amplified, Anda memperkaya diri, cari di Alkitab bahasa asli. Kelihatan, oh beda ternyata maksudnya, gitu loh. Ya. Ini tidak satu dua ayat, banyak. Contoh lagi yang bahaya ya, tentang suami istri, perceraian. Suami istri itu tidak boleh cerai, apalagi kawin lagi dengan perempuan lain, itu berzina. Kecuali karena zina. Lalu disimpulkan oleh masyarakat, oleh orang Kristen, bahkan oleh pendeta. Artinya cerai itu tidak boleh, kecuali kasus yang diizinkan adalah kalau salah satu nyeleweng. Maka boleh cerai, rusaklah akhirnya. Anda cermati, itu ayat tidak boleh cerai sama kecuali karena zina, itu beda 3 ayat. 1, 2, 3. Pakai nalar sehat. Loh kan Tuhan tuh suruh mikir juga loh kita ini, pakai pikiran intelektual kita. Ayat 3 ayat sebelumnya Tuhan dengan tegas tidak boleh diceraikan manusia. Tegas, itu ciptaan Tuhan. Orang menikah Kristen itu, lembaga kudus itu karya Allah. Bukan karyamu kawin itu bukan. Pokoknya pernikahan Kristen yang landasannya Kristen itu karya Allah. Foundernya, pendirinya itu Allah. Allah beri aturan. Ingat ya, sudah disatukan begini, nikah diberkati. Amin, selesai. Satu tubuh. Tidak boleh dipisahkan, itu dalilnya. Tetapi manusia kok bisa Pak? Loh memang karena kalimatnya tidak boleh, manusia bisa tuh misalkan. Loh bisa saja, manusia ngotot diceraikan bisa saja. Tapi tetap Tuhan kembali ke ayatnya tidak boleh. Tapi kok bisa menceraikan? Bisa saja. Tapi Tuhan dengan sedih memandang. Ya, kecuali karena zina, disalah tafsir, dipakailah oleh para hamba Tuhan. Terjadilah kasus salah satu public figure kita yang di Jakarta itu. Yang menceraikan istrinya, katanya istrinya selingkuh tapi tidak terbukti. Terus kawin lagi. Ya tahu ya. Tidak usah sebut, tidak boleh nyebut soalnya nih. Ya, nanti sara politik saya tidak boleh. Ya, tapi ya Mr. X itu lah ya. Ditenggerai istriku sama laki-laki lain ke sana itu. Tapi tidak terbukti loh. Dan terbukti sampai hari ini istrinya tidak kawin lagi tuh. Tapi dia begitu ngomong gitu, berapa hari kemudian kawin. Berarti dia udah hubungan sebelumnya. Nakal banget. Terus dia pakai ayat ini. Boleh itu kecuali karena zina. Nah, kalau ada salah satu zina boleh. Padahal bukan itu maksudnya. Ini bahaya. 2 kata yang sama, zina dan zina. Kau sudah kawin ya, ini pengertiannya gini ya. Kau sudah kawin ya, satu tubuh ya, tidak boleh cerai, dosa. Apalagi kawin lagi, itu berbuat zina. Nah ini pengertian yang benar. Kecuali terjadi selingkuh di masa tunangan, boleh cerai. Itu loh ayat itu bunyinya, aslinya itu begitu. Hei, kau udah kawin ini satu tubuh, jangan sekali-kali mau cerai, tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh. Kalau kau cerai, apalagi kawin lagi dengan perempuan lain, kau berbuat zina, adultery. Ya, kecuali karena zina, kecuali karena zina di sini yang kedua, ini bukan adultery, kecuali karena fornication, percabulan. Percabulan itu artinya penyelewengan di masa tunangan. Tunangan masih 2 tubuh. Kalau nikah 1 tubuh, 1 tambah 1, 1. Kalau tunangan 1 tambah 1, 2. Sebab belum diberkati, masih belum hubungan 2 tubuh. Kalau 1 tubuh Pak, ada covenant ikatan, tidak boleh diputus. Tidak bisa putus kecuali mati.
Ini hukum ya. Kalau tunangan dua tubuh, nggak ada hukumnya. Ini yang boleh cerai. Kalau pisah itu zaman tradisi itu namanya cerai. Wah ini nyeleweng ini. Putus saja, cerai. Nah gitu loh ya. Itu ayat itu bunyinya. Pakai siapa contohnya itu? Yusuf dan Maria. Yusuf belum kawin, masih tunangan sama Maria. Disebut di ayat itu Yusuf suaminya. Nah, melihat Maria, loh belum aku setubui kok hamil ya. Berarti ini nyeleweng. Nyeleweng di masa tunangan itu bukan zina tapi dia berbuat cabul ini gitu. Ya, fornication. Maka Yusuf diam-diam mau menceraikan, mau bubar putus hubungan dengan Maria. Menceraikan Maria istrinya. Sebutannya istri dan suami, kalau mau bubar cerai. Itu tradisi mereka dulu waktu tunangan. Jadi ayat itu tidak berkaitan dengan pokoknya salah satu nyeleweng silakan cerai. Tidak begitu. Kok Tuhan ngawur begitu? Artinya apa? Tiga ayat sebelumnya Tuhan ngomong tegas, tidak boleh cerai. Sebab ini aku yang bangun rumah tangga ini. Lalu tapi lawan masih nyeleweng bubarno ya rumah tangga. Masa begitu Tuhan gitu loh. Nalar aja kita bisa mengerti. Masa seremeh itu Tuhan. Satu nyeleweng ini. Udah bubar. Cerai bubar. Enggak begitulah Tuhan itu. Ya, ya memang enggak begitu. Ya paham ya. Jadi selidiki semua itu tidak ada dasar untuk bercerai. Orang Kristen itu. Tidak ada. Satu-satunya yang kau pisah sendiri adalah kematian. Tapi manusia kan dablek. Ya, tidak peduli, banyak loh. Saya ini kan juga terlibat di konseling. Ternyata banyak jemaat yang anteng adem-adem tenang-tenang itu ternyata banyak problem juga. Betul, ya. Karena kasus ekonomi mau cerai. Tekanan keuangan tidak kuat mau cerai. Kedua karena salah satu agak miring-miring cerai. Gampang banget cerai gitu loh. Saya bilang, jangan Bu, Pak, bukan begini caranya. Apalagi kalau kasus ekonomi, jangan cerai. Justru kalau tekanan ekonomi berat soal finansial, menyatu kamu suami istri, rukun, unity. Ingat Mazmur 133. Embun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu di utara sana ya. Bukit Sion di selatan. Jauh. Tapi firman katakan embun Gunung Hermon yang jauh itu. Setiap hari Tuhan perintahkan. Membasahi bukit-bukit Sion. Yang kering itu supaya subur. Yang memerintahkan Tuhan sendiri. Itu embun itu berkat. Ini ceritanya kisahnya ini di Mazmur. Tentang kerukunan. Betapa indahnya kerukunan gitu kalimatnya itu. Ya. Jadi kalau rumah tangga kesulitan ekonomi ini, krisis, menyatu kuat gitu loh. Berjuang apa saja dilakukan. Tuhan berkati. Ya. Krisis itu menghempas saya sama istri. Pada waktu apa? Covid. Ada teman-teman saya di Covid justru kaya. Karena momennya pas dengan dia punya bisnisnya. Tapi tidak sedikit yang hancur. Teman saya yang di Jakarta itu punya travel yang sekarang dipakai oleh Pak Samuel Sianto. Punya travel agent. Wah itu kepukul habis. Jadi waktu teleponan ngomong, gimana Yusman? Ya kamu gimana gitu. Saya bilang aku nggak ada income nih. Saya sudah melepaskan bisnis dunia sekuler, sudah saya terlanjur lepaskan, saya memutuskan diri masuk di dalam pelayanan sepenuh hati. Tadi sudah punya income lepas itu, masuk. Saya kan dingin di Surabaya ya. Begitu pandemi tahun kedua sudah tidak kuat bayar gereja. Jadi saya zero income, ya saat aja uang aja. Ya. Sempat ketipu lagi kebodohan, ya. Ya ini sejarah buruk. Tapi akhirnya kita merapatkan diri berdua. Ayo yaudah usaha apa saja. Saya nyaris kembali ke dunia saya semula. Ya, teman-teman saya ngomong begini, Yusman, ngapain sih kamu ngurus gereja terus?
kamu ini gitu loh. 24 tahun. Dunia saya itu dunia life insurance. 24 tahun. Iya, dari bawah, dari agen sampai menjadi territory director Indonesia Timur. Saya itu 24 tahun. Jadi teman-teman saya melihat saya ini bingung-bingung di pelayanan terus sampai di pandemi masih di pelayanan Yusman gitu. Dia datang ke saya diundangi gitu loh. Sampai dia ngomong, "Yus, kembali, kamu ingat ilmumu belajar 24 tahun itu, jangan sia-sia. Kamu tahu, tanganmu ini kalau disilet gini, set, pisau kan keluar darah. Darahnya itu mengalir, insurance gitu. Tahu saudara, itulah dia memotivasi saya supaya jiwa saya bangkit gitu. Dirobek ini darahmu itu mengalir, asuransi jiwa gitu. Jiwa ya, saya ini bukan asuransi kerugian saya, jiwa saya ini. Nyaris diundang datang ke tempatnya 3 perusahaan itu acara ya ditemukan pimpinan-pimpinannya. Saya pulang saya ngomong sama istri saya, gimana tadi acara? Ya rame, tapi saya tidak punya bara api. Ya, tidak ada bara api saya. Rasanya jenuh dan bosan gitu loh ya. Saya akhirnya gini, wis jangan buru-buru lah. Jangan karena situasi ekonomi, keuangan gini kita buru-buru aja. Nanti salah, berdiam diri dulu. Nah, saya ini diam diri. Saudara. Di Surabaya ini, istri saya berusaha cari income. Jualannya, saya pernah saksi, jualannya hebat loh. Hebat jualannya. Saudara cari oles-oles, cari bakcang, cari tape, tahu tape. Jadi sampai Anda cari berlian ada. Jadi from tape to diamond, waduh bisnisnya. Padahal tidak pernah bisnis diamond. Tapi aneh ya, di situasi itu siapa yang mau beli berlian? Covid. Kok bisa dia dipercaya orang juga untuk nangani bisnis berlian? Tidak pernah bisnis berlian. Tapi kenapa? Karena kita ya sepakat hidup berdamai terus. Lewat berlian diberkati. Ke orang tuh pesan. Sampai di Bali sana pesan sama dia. Aneh. Ya. Pesan 1 set, anaknya mau nikah. Rupanya di sini Tuhan beracara. Kue-kuenya bukan dia bikin sendiri, enggak. Teman-teman yang enak-enak semua itu. Jadi buka PO gitu loh ya. Laris, jualnya mahal ini. Ya. Mahal tapi laku. Itulah Tuhan buktikan, Tuhan ngasih makan kita. Tuhan menutupi kebutuhan, bukan keinginan ya. Semua kebutuhan ditutup. Saya sendiri kan khotbah enggak ada, yang siapa yang undang khotbah? Enggak ada, semua diam di rumah. Enggak ada. Tapi Tuhan caranya aneh. Ada yang dari Amerika sana, ya. Teman saya dulu, dia bisa berkati saya loh, from New York to Surabaya. Aduh saya sampai heran saya. Terus saya ini pernah jadi gembala di Palembang, gembala saya di Palembang, di PTC Mall. Dulu ada tamu saya, bukan jemaat ya, tamu bertamu di gereja saya. Kok dia ingat di pandemi itu? Bukan jemaatnya yang ingat, tamunya yang ingat. Dia tiba-tiba kirim uang ke rekening saya kaget. Saya ngomong ini orang ini gak keliru, ini salah itu rasanya. Teleponan saya telepon. Ini yuk kirim gini ya, betul. Rasanya salah loh. Kamu tiba-tiba kok ngirim. Oh enggak kok. Ya, enggak kok, emang aku ngirim. Ceritanya gini, dia bilang gitu. Saya ini lagi ada proyek bisnis, mau masuk itu sudah kelihatan cuan saya, untung saya berapa. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ini masuk proyek, saya ambil bagian keuntungan itu tak kasih ke hambamu Tuhan. Masuk kok gitu loh. Jadi tak ambil uang itu, saya mikir dikasihkan hamba Tuhan siapa ya di Palembang. Bayangin sudah di Palembang loh. Dia mikir kok tiba-tiba terbersit. Dulu kan Ko Yusman pernah jadi gembala di Palembang. Iya. Ko Yusman masih pendeta kan? Masih.
Ya aku ingat sudah, tak kirim, tak cari rekeningnya itu kirim. Jadi itu tidak keliru, kok memang buat engkau. Nah sebentar, buat gerejaku, buat pelayanan, atau buat aku pribadi. Oh sudah tidak mikir, saya tidak ngurus. Pokoknya ke rekeningnya Ko Yusman silakan pakai untuk apa saja. Saya ngomong, loh kok bisa ya Tuhan ya? Siapa yang menggerakkan pikiran dia? Non jauh di sana. Satunya di Amerika. Justru yang teman-teman sekeliling saya yang di Surabaya, tidak ada. Ya, memang saya juga tidak pernah mengeluh. Ya, saya sama istri ya sepakat kita tidak nunjukkan aku susah, aku sedih. Tidak. Ya, mereka juga saya yakin juga nggak tahu. Gitu. Tidak ada yang nolong keluar dari yang sekitar gitu. Tidak ada. Kaya-kaya itu padahal dia. Tidak ada. Ya. Saya cuma mengerti ini Tuhan semua yang menggerakkan. Tuhan ini membuktikan bahwa tuh lihat. Kalau cuma membiayai kamu hidup, alah Yusman gitu loh. Betul saudara, yang terakhir itu saya bingung. Tiba-tiba ada telepon siang-siang. Pak Yusman ini masih pendeta kan? Iya. Mau Pak Yusman doakan customer saya. Ini showroom mobil. Customer, iya. Doain apanya? Enggak tahu katanya mau ke Jakarta minta didoakan mobilnya baru beli nih Yusman. Orang yang minta didoakan. Oh iya boleh, sekarang bisa. Gak bisa lah sekarang, karena setengah jam lagi saya Zoom. Saudara tahu waktu Zoom Surabaya itu minta ya Pak Yusman bisa yang Zoom gereja saya tanggal ini. Ya bisa. Tapi maaf Pak Yusman, maaf Pak Yusman. Apa gereja kami enggak mampu ngasih PK. Sudah Pak, tidak usah mikir ini. Pokoknya apa yang ditugaskan ke saya tanggap dari Tuhan bukan dari Bapak. Wes saya tanggal berapa aja. Jadi dia terang-terangan tidak bisa karena gerejanya tidak buka. Tidak bisa ngasih PK. Tapi dia ingin memelihara domba-dombanya. Bagus. Dan saya tidak peduli. Kerjakan terus. Nah Tuhan ngirimnya dari yang lain. Betul ya, muter. Tuh yang showroom ini lucu. Tolong Pak Isman. Udah iso aku kalau sekarang. Besok bisa besok. Tapi pagi loh jam 6. Oh boleh. Pak Isman bangun jam berapa? Jam 4, jam 3 bangun aku tiap hari udah. Oh jam 6 datang. Anak muda 3 anak muda. Anak Manado sama anak Jakarta. Ganteng-ganteng gagah gitu ya. Ya Om, ini Om tolong Om. Didoakan Om ya. Nah, ini. Apa kamu minta doa apa? Kita baru beli mobil Om. Saya lihat mobilnya apa di depan rumah saya. Lamborghini baru, waduh warnanya merah gitu. Anak muda beli Lamborghini. Ya wis tak doakan tapi tak kasih tahu dulu. Lain kali enggak usah bingung nyari pendeta ya. Kamu kan Kristen semua 3 orang, iya. Sama kamu juga doa didengar Tuhan. Ya. Iya kalau cari pendeta ada pendeta, kalau enggak nyari siapa kamu? Gitu Om ya, iya sama aja, belajar berlatih. Gak usah bingung gini, udah selesai doa 1 jam selesai habis kongko-kongko tak suruh pulang, ayo cepet pulang. Enggak mau pulang-pulang saudara. Saya bilang, cepet pulang, ini jam berapa nanti sampai Jakarta. Terus berdiri bingung 3 tuh mojok sana. Ternyata saya lihat bingung ngasih duit di amplop saudara. Saya bilang gini, jangan biasakan ya, kamu ini membiasakan. Kalau udah didoakan ngasih duit. Kayak aku ini suhu aja. Gitu. Kayak kamu ke dukun aja. Enggak. Ya. Saya enggak itu bukan pura-pura loh ya. Iya, bukan aku pura-pura gitu. Enggak, bener. Saya melatih diri saya. Ya. Enggak usah. Enggak. Gitu. Oh ngotot dia enggak mau. Tak suruh kuat, enggak mau. Tetap. Akhirnya saya dipepet gini, dimasukin kantong saya gini. Sudah Om, ini sudah direncana Om. Pokoknya siapa yang doakan kita nanti ya kita ngasih berkat. Om jangan ditolak Om begitu ya. Akhirnya ya udah berangkat aku masuk ke istri. Oh, banyak duitnya ini ya. Saya mikir siapa yang gerakkan otaknya bosnya showroom itu. Surabaya pendeta banyak terkenal loh kok nyari saya itu loh. Tuhan sengaja. Cari Yusman. Aku ingin buktikan mau ngasih kebutuhannya Yusman. Tercelik saya. Jadi tidak sekali itu, berkali-kali peristiwa gitu. Ya, sehingga
Apa sih yang perlu kita takutkan kalau punya Tuhan seperti itu? Gitu loh, nggak ada. Ya. Pokoknya percayalah firman ini kalau diringkas semua ini. Asal kau taat, Tuhan memberkati. Ketaatan kuncinya, obedience. Ya. Lagi, Yohanes 9:31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Jadi kalau kau berdoa, kau orang yang melakukan kehendak Tuhan, kau yang taat, pasti didengar. Ya. Pasti dia merancang kapan mengabulkan ini. Tapi kalau orang berdosa, enggak. Ada orang konseling, dia pun ke istri saya. Hidupnya amburadul. Betul, tak karu-karuan. Saya dengar ceritanya ini ruwet ini. Ya, perempuan ini ruwet. Terus dia mau datang ke gereja, minta doa. Pas jamnya itu doa mujizat. Dia ingin dapat mujizat. Ya, terus ngomong sama saya, mujizat apa yang kau inginkan? Aku ingin dapat suami baru. Itu bukan mujizat, Bu, kata istri saya. Kok mujizat begitu sih? Gitu. Ya inilah amburadul di jemaat Kristen. Jadi dia mau datang ibadah, minta pendetanya tumpang tangan, kasih mujizat. Mujizat apa? Ingin dapat suami baru. Gimana sih orang ini? Padahal amburadul masih berkecimpung di cobekan. Belepotan. Ini firman. Tuhan tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Mentas dulu. Kalau engkau mentas itu sadar akan kesalahannya, baru kau didengar. Macam-macam loh yang konseling. Ada yang sangat ruwet. Dengarkan ceritanya aja saya sangat ruwet. Dengar cerita dulu. Ini ke sini, ini ke sini, ini sini. Ke sini masalah sama mertuanya, masalah. Saya bilang, Bu, ini dibuat film, ini bulat film ini ya. Waduh, ruwet ya. Sehingga saya bilang, udahlah Bu, bertobat aja. Hidup yang terang-terang aja, yang simpel. Jangan ruwet begini ya. Ruwet. Ya. Saudara ayo belajar simpel aja. Ayat terakhir, 2 Korintus 12 ayat 8. Ingat ya. Nah, ya. Ini yang minta ini Paulus. Rasul yang hebat. Namanya Paulus. Ya. Rasul satu-satunya yang berani mengatakan teladani aku, sebab aku sudah meneladani Kristus. Itu keluar dari mulutnya Paulus. Contoh aku ya, ikuti aku ya, kata Paulus. Sebab aku sedang ikuti Yesus. Rasul lain tidak ada berani ngomong gitu. Ya, ini dia ngomong ini. Ini punya masalah ini orang. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Doa minta sama Tuhan ini. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan iblis itu apa? Ini para teolog mentafsirkan macam-macam. Sebab sudah dijelaskan rinci. Apa ya utusan iblis? Ada yang dianggap, oh Paulus punya sakit penyakit yang mengganggu dia. Ini utusan iblis itu supaya mundur daripadaku. Karena sering ganggu. Atau siapa? Utusan iblis. Oh orang-orang yang selalu menentang dia. Di mana-mana Paulus ditentang terus. Hidup dalam bahaya terus. Dia minta itu supaya disingkirkan Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan. Tuhan tidak kabulkan. Malah Tuhan jawab gini. Enggak usah Paulus. Cukup biarin utusan iblis itu di dalam kamu. Sebab apa? Aku tahu. Kalau itu ada di dalam kamu, kamu selalu ingat aku. Kamu selalu bersandar kepadaku. Tapi kalau tak cabut, kamu lupa. Gitu loh. Jadi Tuhan enggak mau. Artinya apa saya ngomong begini? Ingat ya. Jangan menggunakan imanmu untuk menekan Tuhan. Tak baik. Ya. Tuhan juga dasar ditekan kok. Ya. Seorang Rasul Paulus pun tidak dikabulkan. Artinya tidak semua permintaanmu walaupun kau imani. Pasti dijawab, enggak juga. Tapi kita enggak tahu, kita bakal dijawab apa enggak, enggak tahu kita ini. Makanya ini Paulus juga enggak tahu loh. Dia ini dijawab apa enggak ya? Makanya dia minta aja. Karena dia kan tidak maha tahu, manusia biasa. Dia minta berapa kali baru Tuhan ngomong, oh Tuhan enggak mau jawab, tidak mau mengabulkan. Saudara tahu
Tuhan akan nolak atau terima? Tidak tahu kan, minta saja gitu loh ya. Minta. Perkara tidak dikabulkan itu hak prerogatifnya Tuhan. Tidak usah marah, tidak usah kecewa, tidak usah nuntut. Ya. Tapi kalau dikabulkan, menantu saya itu loh, tidak bisa punya anak. Menantu saya, anak saya laki itu kawin sama itu, tidak bisa punya anak, diam-diam, tidak cerita soalnya. Diam-diam bergumul. Tiba-tiba setelah selesai persoalannya dia ke rumah, dia bersaksi sambil nangis. Tidak bisa anak itu periksa ke 3 dokter di Surabaya. 3 dokter semua mengatakan udah sulit lah kamu, sulit. Kemungkinannya kecil, 1% ya. 1%. Jadi gini aja jalan keluarnya bayi tabung. Bayi tabung berapa dok? Sekitar 200-250 juta. Pasti jadi dok. Ya jadi tidak jadi itu 50-50, 50%. Karena 50% jadi menantu saya ngomong, enggak ada. Tuhan, lari ke Tuhan. Aku jangan jadi wanita mandul ya Tuhan. Aku pengen punya anak. Jadikan aku seorang wanita yang bisa punya anak. Itu permintaan dia sambil nangis ya. Rupanya Tuhan sanggupi loh. Ya berapa minggu kemudian dia muta-muta ternyata hamil. Sekarang anaknya ada 2. Loh, terus saya ngomong sama dia, kamu ini dapat belas kasihan kemurahan Tuhan. Ya, tidak semua orang kasus yang sama dijawab, ya, tidak semua. Bahkan hamba Tuhan yang sekarang udah senior, umur hampir 80, tidak punya anak. Sejak muda minta, tapi Tuhan tidak kasih. Kamu dapat belas kasihan kemurahan Tuhan, mujizat. Ya. Nah, kalau kita pahami ini, kita nggak kecewa lah, percaya saya. Tapi kalau tidak paham, kecewa. Ya. Makanya saya kemarin yang ngomong, pahamilah naturnya Tuhan kita, pahamilah sifat-sifat Tuhan kita, maka kita nggak kecewa. Kalau nggak paham, kecewa. Akhirnya disuruh FA, enggak lah, males lah. Suruh datang ibadah, enggak, percuma apa. Tuhan jauh daripadaku, gitu. Kasihan. Tolong pemain musik, WL Singer. Ya. Jadi saudara, jangan gunakan iman percayamu kepada Tuhan untuk menekan Tuhan, tidak bisa. Ya. Tuhan tidak bisa dibegitukan. Apalagi kita udah paham tentang doa. Doa itu harus inline, selaras dengan kehendak Tuhan. Kata sepakat bukan sepakat receh tadi ya, jangan disalahpahami. Ya, sepakat itu dalam pengertian inline dengan kebenaran firman Tuhan. Inline dengan undang-undang tertinggi. Tertinggi apa? Firman. Ya, kalau itu inline, nah Tuhan pasti kabulkan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian.